Kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Program pengembangan produk unggulan daerah tahun kedua 2020 di Dusun Parigi, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, yang dilaksanakan oleh Universitas Patimura. Substansi kegiatan adalah membuat produk olahan berbasis limbah tunaloin yang perlakuan pendahuluannya dengan penggunaan ekstrak atom. Produk olahan yang dibuat adalah produk fermentasi dan produk jellyfish. Produk fermentasi berupa kecap, bakasan, dan terasi. Sedangkan produk jellyfish berupa surimi, bakso, dan nugget. Kegiatan meliputi 4 tahap, yaitu tahap pertama, penyuluhan dan pelatihan, tahap kedua, demonstrasi, tahap ketiga, penerapan dan pendampingan, dan tahap keempat, monitoring evaluasi. Pertama-tama, marilah kita masuk pada acara pembukaan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin, persilakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Di pengabdian masyarakat, program pengembangan produk unggulan daerah tahap kedua tahun 2020 kepada Profesor Kami hormati Bapak Camat Seram Utara, Bapak Agus Parigi, yang kami hormati dan perkenalkan kembali Ibu Camat. Ibu Camat ini ternyata alumni dari kami THP, jadi kami bangga ya. Iya. Oke. Bapak dan Ibu peserta pengabdian masyarakat program pengembangan unggulan pengembangan produk unggulan daerah tahun 2020 yang kami hormati, dan juga adik-adik mahasiswa yang bisa terlibat bersama kami pada hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, patutlah kami mengucapkan banyak terima kasih karena kami ini tim tahu persis bahwa terselenggaranya acara pada hari ini tidak terlepas daripada kontribusi Bapak Camat sendiri, sehingga bisa terlaksana pada ini. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Kamis ini dalam memfasilitasi keuangan dan sebagainya. Pak Camat, ini
kami ini punya program pengembangan unggulan daerah ini sudah tahun kedua. Tahun pertama itu tentang tuna loin, penanganan tuna loin, bagaimana supaya tuna loin yang didapat segar sudah jalan. Dan pada kesempatan itu kami banyak libatkan bapak-bapak karena mereka yang tuna loin di laut. Kemudian pada tahun kedua ini masih dalam judul yang sama, tetapi konsentrasi daripada kami itu pada produk. Jadi mungkin ibu yang mungkin harus tahu bahwa produk kami ini ada dua. Bapak ibu kami bagi pertama fish jadi produk dan yang kedua fermentasi. Jadi fish jadi produk, tetapi semuanya berbasis tetelan tuna dari limbah dari tuna loin di sini. Yang memang kami lihat punya punya hasil atau cukup melimpah dia punya hasil ya. Jadi kalau fish jelly product itu kami tahu bersama bahwa itu basisnya surimi. Jadi tetelan itu kita buat surimi dulu, baru surimi itu hasil ikutan dari surimi yaitu bakso sama nugget. Sedangkan kalau dari fermentasi itu kami itu tertarik sangat ke kecap. Karena kami rasa kecap, katanya ibu segala lapisan suka kecap. Nah, sedangkan apalagi pada COVID sekarang ini susah Pak sekarang dari kecap lama. Karena mungkin produksi tidak jalan di Jawa sana. Mengapa kita punya sumber daya alam yang begitu produksi kecap? Kemudian selain kecap kita juga akan bikin pekasan dan serasi. Pertama-tama kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu tim, Ketua tim serta anggota tim di Dusun Parigi yang mana sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan ini sudah 2 kali kedatangannya, berarti paling tidak ada perhatian penuh terhadap kami yang berada di Kecamatan Serang Utara, khususnya Dusun Parigi. Yang kedua, kami juga mendengar dari Ibu bahwa ini adalah pengembangan daripada apa yang Bapak Ibu sampaikan sebelumnya itu, mungkin saat ini pengembangan dari bahan untuk pengawetan dan lain-lain, dan ada teknik-teknik yang akan Bapak Ibu berikan kepada kami. Untuk itu merupakan suatu kesempatan yang bagus kepada kami, terutama kami lihat ini ibu-ibu, ada juga Bapak di belakang Pak Limin dan Pak RT ya. Ya. Mudah-mudahan ini adalah kesempatan emas. Kesempatan emas karena Bapak Ibu yang datang ini adalah memang mereka yang sangat berkualitas dari Unpad. Ya, terima kasih Bapak. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Produk unggulan daerah tahun kedua tahun 2020 saya buka dengan racing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim pengabdian kepada masyarakat beserta rombongan, Bapak Camat dan Ibu yang sudah hadir pada acara ini, Bapak Ibu beserta pelatihan yang berbahagia. Bapak yang saya pimpin pada hari ini sesuai dengan syariat Islam
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah subhanallah. Alhamdulillah. Sekalian, bisa dengar suara saya? Kecap bango. Ini kecap bango, kecap ABC, kecap sedap, kecap terakhir di bawah itu kecap apa? Udah buat ini ibu-ibu ini semua kecap yang bahannya berbasis kedelai. Nah, sekarang ini yang kita mau buat yaitu kecap yang berbasis ikan. Dalam hal ini tetelan tuna itu yang harganya juga tidak terlalu tinggi dan banyak dihasilkan dari pembuatan di bawah ini ya. Jadi ini kita mau buat kecap yang kecap apa begitu ya ibu. Terus mengapa ada keunggulan dari kecap ini ya ibu? Kecap ini dia kecap. Nah, kalau cerita produk fermentasi ibu, ini terjadi karena ada bantuan bakteri ya asam laktat dalam suasana air ini. Kalau kita memilih untuk nanas yang agak atas yang paling kanan itu ibu. Jadi jangan yang terlalu kanan. Yang kedua, yang berikut proses pembuatan kecap. Jadi di sini bapak ibu kita pakai ekstrak nanas, kita pakai garam, ya. Nah, tetapi untuk menuju ke sana semua, yang awal yang saya tadi bilang mungkin dari pembukaan, untuk kecap akhir yang kita hasilkan itu dia baik, bagus, harus bahan mentahnya itu harus segar. Jangan kita buat dari ikan yang sudah busuk, pasti kecapnya sudah tidak harum. Nah, untuk mempertahankan kesegaran bahan mentah itu kita pakai ini bapak ibu, atum. Gula merah. Nah, bumbu ini semua kita campur, terus kita langsung ya didihkan ibu. Kita masak, kita didihkan, udah kita setelah dia mendidih kita dinginkan yang tadi prosesnya, baru kita botolkan. Biar kecap ini dia bertahan lama. Sehingga kali karena memang kecap ini kita pakai sampai bahkan bisa berbulan-bulan itu. Mungkin demikian, terima kasih. Ibu Ketua PKK Seram Utara, Ibu, ini kecap yang kami buat ini, kecap ikan ini, jadi kami juga sudah pernah mencoba juga di sana, di desa Tial juga. Jadi itu sampai sekarang disimpan, itu 2016 kalau tidak salah ya. 2014. Masih bayangkan di suhu ruang. Jadi sebenarnya kalau bicara mengenai keawetan pengawet, sebenarnya dia sudah awet alami dengan bakteri asam laktat. Tertutup rapat sehingga kondisi itu dijaga untuk pertumbuhan bakteri yang tadi itu bakteri asam laktat. Nah sini sederhana kalau kita buat bakasan cuma garam, ikan dan ini toples. Tuh. Jadi tidak membutuhkan, jadi home industry yang sederhana tapi bisa menghasilkan itu sangat penting. Kenapa saya mau bilang penting? Karena wanita memang memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga. Karena peran luar biasa suami kalau rumah dia selalu kasih ibu-ibu yang mengatur. Cuma 1-2 suami saja yang mau mengatur sendiri. Tapi itu artinya di antara banyak cuma ada kekecualian. Tapi biasa para suami kan siap berjuang. Tadi itu sudah memang menjadi peran yang strategis untuk meningkatkan kualitas hidup. Saya ini punya banyak lembaran-lembaran ini, tapi saya ambil yang penting-penting saja ya ibu-ibu. Tapi saya mau bilang ke ibu-ibu sangat tertarik Pak. Tadi kalau memang Ibu Megi bilang di Manado itu dulu pakai Malalukis, beta rasa katong di Maluku juga bisa kalah bersaing. Karena Maluku juga banyak Malalukis Ibu.
Itu malalukis itu bahasa Manado bilang, katong sini bilang momar. Ya. Kalau deho, katong sini bilang komu. Jadi di sana dong cari malalukis itu pakai pajeko, katong di sini katong pun jaring bobo banyak itu. Malah ikan dibuang sampai di pelabuhan Wahai itu kayak mau bilang gunung Binaya juga apa. Jadi barangkali katong bisa dapat. Yang namanya kayu lapis. Identik dengan perbedaan yang namanya Kunaloi. Setelah bikin meubiler, gua pasang yang ekspor apa namanya? Meubiler dari kayu Indonesia diekspor surimi. Begitu bandingannya. Kemudian surimi Bapak Ibu sekalian di mana harga 1 kilogram ikan cuma 1 kilo, perbandingannya 1 kilogram ikan Rp1, harga surimi itu Rp6. 100 kilogram ikan bisa menghasilkan 22 kilogram surimi dan 1 berbanding 5. Nah, dalam dunia perdagangan menyimpan beban ataupun produk yang sedikit itu kan beban penyimpanan kan ringan. Nah, bayangkan menyimpan ikan 1 kilo dengan surimi 20 kilo kan lebih untung. Dalam juga dengan pesawat juga lebih untung. Keuntungan lain dari surimi, orang Jepang tidak mau lagi terima tulang, kepala, kulit ikan dari negara pengekspor. Itu ngapain bikin kotor negara kita dengan begitu? Di situ keuntungan dari surimi begitu. Oke, proses yang membuat ada 2 tahapan yang membuat surimi itu baik. Itu tahapan yang saya sekarang bukan. Kok lucu? Daging ikan kita harus cuci, tapi ada keuntungannya. Surimi ini disebut oleh Jepang itu sebagai produk antara. Produk antara itu adalah produk untuk menghasilkan produk akhir. Jadi kalau ikan produk awal sekali, surimi produk antara, bakso, nugget, sosis, dan sejenis itu produk akhir.
Tambah sedikit lah. Saling situ ya, tambah sedikit begitu. Baru baru nanti kamu yang saling di itu koplesin sudah. Siram. Tambah sedikit lah itu. Tambah 30 lah itu. 320. Yang ketiga 300. Kalau itu dicampur tambah 300. Mama aduk kan? Ya. Ini nanti. Karena di sini lah. Kalau yang ini saya beda tercampur. Tercampur berapa? Biar aja. Saya di sini terus dong, ada prosesnya. Ini langkos masih ada. Harus sedikit kan. Oh Julianti. Oh bisa. Ketindun dulu. Kemarin ala kap dari orang. Bungkus taruh. Dekat lalat taruh makan itu. Iya sambil Lalat yang makan itu barang ada tepung aku. Sambil orang bikin gula. Ibu ini saling itu di situ kan cuma rusak. Yang salah no anak kiri, anak jam pakai tambah lain tadi gosok isi kanan. Ini tenda. Maju. Gantian. Iya, gantian. Oh, gampang. Nah, lain. Ya. Nanti yang dua dicampur dengan cuci dengan apa? Air atung yang itu. Supaya kalian bikin ampas. Yang satu bakasang, satu terang. Ini sudah bisa cincang. Yang ini kan tuh kasih biar tadi nanti lihat tuh 25. Ini kasih biar, dalam saja. Ini cincang. Iya. Bisa Mae. Kemarin yang bilang kan 2 kilo. 2 kilo. Sampai akan di sini. Apa? Meskipun kamu kau cuma gitu
Sudah saling. Ya. Memang kalau katong bikin mental begini pakai lembu ke situ langsung sama kan. Jadi kan saya bikin begitu. Oh, yang kemarin di kardus atau matang. Dari Ketua Tim kepada Profesor Dr. Insinyur Tri Julianto Moni Harapan MS dipersilakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera. Pada kesempatan di sore ini, awalnya kami tim sebelum kami berlanjut panjang lebar ke sana, kami tim menyatakan apresiasi yang sangat kepada Ibu Ketua tim PKK Serang Utara yang bisa menyempatkan dirinya untuk menghadiri acara penutupan pada sore hari ini, dan ini menunjukkan bahwa Ibu Ketua tim PKK Serang Utara sangat peduli dengan ibu-ibu di hari ini. Amin. Pelaksanaan fermentasi yaitu di sini 93,5. Sedangkan nilai remaan dari kelompok jellyfish di sini yaitu 94,0. Fermentasi ya udah ada ini harga kecap. Jadi bisa dipakai untuk besok nasi goreng pagi. Kemudian ini dari kelompok kami fermentasi ada juga bakasan dan terasi, tetapi masih dalam proses fermentasi karena dia agak panjang. Ya, kemudian dari kelompok jellyfish ini sudah kami langsung kemas vakum, yaitu bakso. Jadi ini dia dapat, pokoknya dia dapat bersaing ini bakso ini masuk di apa? ACC informal. Jadi tadi ada juga nugget ya. Jadi ini produk-produk yang sudah ada, dan untuk itu kami harapkan dengan adanya penyerahan barang-barang tadi, ibu-ibu bisa ini dalam bentuk kelompok mulai bisa berproduksi, ya berproduksi yang kami tahu sudah disinyakan juga oleh Ibu Ketua PKK bisa dibantu apa-apa. Yang penting ibu-ibu mau mulai bergerak, ya ibu mau mulai bergerak. Oke. Dan harapan kami tidak saja stop di tahun 2020 ini, ada lanjut di 2021. Siap? Siap? Siap. Berarti betul-betul Dusun Perigi Wahai mendapat 3 tahun. Ya. Antusias mau membagikan ilmu pengetahuan kepada sesama kita, selaku kepala dusun kami tidak bisa membalasnya. Hanya kami berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa membalas semua amal nyata dan budi baik Bapak Ibu selama memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat kelompok Dusun Parigi. Kemudian berikutnya juga kami sangat mengharapkan kepada ketua-ketua kelompok ini barang-barang inventaris ini jangan dijadikan sebagai bahan person atau pribadi. Ini kelompok, inventaris kelompok. Jadi jangan setelah selesai dibagikan kemudian sudah beta mau pinjam gunting karena beta tukang manjai, beta pinjam coba, beta ibu rumah tangga. Berarti tujuan dan maksud ibu-ibu ini bisa berhasil kalau sudah dibagi-bagikan.
Dan juga jangan pakai sistem barter, beta pinjam sana, pinjam sini. Kalau barter itu untuk selama-lamanya, tapi ini barter sementara. Jadi beta harapkan dengan adanya ini bisa dikumpulkan dalam satu tempat, kompak dan sebagainya, bisa sama-sama dengan gotong royong, pemikiran yang baik, apa yang mau dibangun, apa yang mau dikerjakan selama ibu-ibu berikan ilmu pengetahuan kepada Pak Bapak Camat Serang Utara, Ibu. Beta juga selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Serang Utara, mungkin juga mewakili Dusun Parigi, sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Biasanya cuma pangan lokal, kemudian ada teknik membati dan sebagainya. Halnya akan kita bantu dan jangan malu-malu untuk bertanya. Pada pembacaan naskah serah terima barang. Pada hari ini bertempat di Dusun Parigi, Desa Wahai, Kecamatan Serang Utara, Kabupaten Maluku Tengah, telah dilakukan serah terima peralatan dari 1. Profesor Dr. Insinyur Tri Junianto Moniharapun MS, NIK 19600601 196032 2002. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah tahun kedua tahun 2020 dengan judul Aplikasi Teknologi Pengawet Alami Atung Pengolahan Berbasis Limbah Tunaloin pada kelompok usaha masyarakat nelayan Tonda Tuna di Dusun Parigi, Desa Wahai, Kecamatan Serang Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut pihak pertama. Kedua, kami Ketua Kelompok Pengolah Fish Jelly Product, selanjutnya disebut pihak kedua. Adapun alat yang diberikan adalah blender, timbangan digital, vakum sealer, molen, plastik vakum, kompor, panci, dandan kukus, tupperware, piring, cobe langsung, loyang, sendok teh, sendok makan, sendok kayu, toples plastik, pisau cacah, pisau sedang, spons cuci piring, karet, ember cuci tangan COVID, ember sedang berpenutup, ember sedang tidak berpenutup, masker medis, handskum tangan karet, celemek, plastik es, plastik wrap, sarbet, gelas ukur, gunting kertas, jampel panci, talenan, wonderpan, saringan, botol sanitizer yang disaksikan oleh Ibu Ketua Tim, Ibu Ketua PKK, dan Pak Kadus. Ketiganya dimohon berdiri. Selanjutnya diminta untuk Ibu Ketua Kelompok 1 dan Ketua Kelompok 2 dimohon berdiri untuk mengambil bagian. Mungkin sebagai tambahan, ini untuk kelompok jellyfish, barang-barangnya itu ya di sebelah kiri saya. Ini bisa perhatikan ini barang-barangnya. Kemudian untuk kelompok fermentasi di sebelah kanan saya. Ya, terima kasih. Ya. Mohon ibu di sini di atas itu menyentuh mitra istri. Di sini, ini beda. Ini Kamalia punya ini. Itu wali. Nah, Kamalia sini, tukar tempat. Nanti barangnya di sana. Mitra itu mana?